Ada satu alasan kenapa hidup lu berat, padahal lu ngerasa udah berusaha. Bukan karena lu kurang pintar, tapi karena lu belum berdamai. Masalahnya, orang yang paling lu salahin selama ini bukan cuma satu, tapi ada 4. Bayangin, ada 4. Dan salah satunya bikin kebanyakan orang langsung pengen nutup video ini. Kalau lu berani dengar sampai habis, video ini bisa jadi titik balik hidup lu. 4 orang ini bukan musuh lu, tapi mereka nyangkut di kepala lu setiap hari. Mereka hadir dalam bentuk penyesalan, rasa bersalah, luka yang gak pernah selesai, dan kemarahan yang lu anggap wajar. Yang pertama adalah sosok yang lu benci diam-diam. Yang kedua adalah sosok yang lu hormati, tapi juga lu salahin. Yang ketiga adalah sosok yang pernah lu bela, tapi justru ninggalin luka. Dan yang terakhir, bukan satu orang, tapi semuanya. Di akhir video ini, gue bakal nunjukin kenapa memaafkan mereka bukan soal moral, tapi soal bertahan hidup. Tonton sampai habis, karena kalau lu skip satu bagian aja, lu bakal kehilangan potongan terpenting. Selamat datang di channel yang membahas hal-hal menarik yang membantu hidup lu. Orang pertama yang harus kamu maafkan bukan orang lain, tapi diri lu sendiri. Banyak orang hidup sambil memusuhi versi lama dirinya, menyesal karena keputusan bodoh, malu karena pernah lemah, marah karena dulu takut melangkah. Padahal satu hal yang sering kita lupa adalah bahwa ketika kita selalu mengambil keputusan terbaik berdasarkan kesadaran yang kita punya saat itu. Kalau hari ini kamu lebih pintar, itu bukan karena kamu dulu bodoh, tapi karena pengalaman membentuk diri lu. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, seorang penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis bahwa ketika kita tidak bisa mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Bukan dengan membenci masa lalu, tapi memahaminya. Kalau kamu terus menghukum dirimu yang dulu, kamu sebenarnya sedang menolak pertumbuhan diri lu sendiri. Memaafkan dirimu di masa lalu bukan berarti membenarkan kesalahannya, tapi mengakui bahwa lu sedang belajar dan lu sedang bergerak maju. Dan setelah kamu berdamai dengan dirimu sendiri, kamu akan sadar luka terdalam berikutnya tidak datang dari dirimu, tapi dari rumah tempat kamu dibesarkan. Tidak semua luka datang dari niat jahat, beberapa datang dari cinta yang tidak pernah diajarkan caranya. Orang tua kita adalah manusia pertama yang membentuk dunia kita. Dan ironisnya, mereka sering melukai kita tanpa sadar. Tekanan, ekspektasi, kata-kata yang dianggap sepele tapi nempel seumur hidup. Dalam buku Adult Children of Emotionally Immature Parents oleh Lindsay Gibson, dijelaskan bahwa banyak orang tua tidak jahat. Mereka hanya tidak matang secara emosional. Mereka mendidik dengan cara yang mereka tahu, dan seringkali cara itu berasal dari luka yang dialaminya di generasi sebelumnya. Carl Jung pernah berkata, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Selama kamu terus menyalahkan orang tuamu, kamu sedang membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Memaafkan orang tuamu bukan berarti kita setuju dengan semua yang mereka lakukan, melupakan luka atau menoleransi perlakuan buruk. Tapi dengan lu berhenti berharap mereka menjadi versi ideal di kepala lu. Dan ketika harapan itu lepas, ruang di dadamu mulai kosong. Namun luka tidak berhenti di keluarga, karena setelah rumah kita belajar percaya pada orang lain. Semakin dekat seseorang, semakin dalam luka yang bisa mereka buat. Orang terdekat seperti teman, pasangan, sahabat, mereka yang tahu sisi lemahmu. Dan justru karena itu pengkhianatan mereka terasa paling kejam. Dalam The 48 Law of Power, Robert Greene menulis bahwa orang sering terluka bukan karena musuh, tapi karena salah memilih siapa yang dipercaya. Masalahnya bukan cuma pengkhianatan, masalahnya adalah kita terus membawa cerita itu ke hubungan berikutnya. Akhirnya lu jadi sering curiga, sulit percaya, atau menutup diri sepenuhnya. Padahal orang yang menyakitimu dulu sudah tidak lagi hadir. Yang tersisa hanyalah emosi yang lu pelihara sendiri. Nelson Mandela pernah berkata, "Resentment is like drinking poison and hoping it will kill your enemies." Memaafkan orang terdekat bukan berarti mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk bebas.
Dan ketika kamu melepas satu demi satu, kamu akan sampai pada level terakhir, yang paling berat dan yang paling jarang dibahas. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar, dunia ini emang tidak adil, dan tidak akan pernah adil. Orang akan menilai tanpa mengenalmu, menyakiti tanpa minta maaf, mengambil tanpa merasa bersalah. Kalau kamu menunggu semua orang berubah, kamu akan menunggu seumur hidup lu. Dalam Meditation, Marcus Aurelius menulis, "You will meet people who are selfish, incredible, arrogant. This is part of human nature." Kedewasaan bukan ketika dunia menjadi baik, tapi ketika kamu tidak lagi kaget oleh keburukan manusia. Memaafkan semua orang bukan berarti kamu polos. Justru sebaliknya, itu tanda kamu paham realita. Kamu berhenti berharap dunia adil dan mulai membangun ketahanan batin. 4 orang ini tidak akan pernah hilang dari hidupmu, tapi ketika kamu maafkan mereka, mereka berhenti mengendalikanmu. Dan mungkin memaafkan bukan soal mereka sama sekali, tapi tentang satu keputusan sederhana, yaitu apakah kamu mau hidup di masa lalu atau mulai hidup sepenuhnya di hari ini. Memaafkan bukan tentang menghapus ingatan. Beberapa kenangan memang tidak pernah pergi. Mereka tinggal, tapi tidak lagi berisik. Dulu mungkin kamu pernah berpikir, kalau kita memaafkan berarti kita kalah. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu akan sadar yang benar-benar melelahkan itu bukan luka, melainkan menjaganya tetap hidup. Kita sering membawa masa lalu seperti beban di punggung, lalu bertanya kenapa langkah kita berat. Malam demi malam, kamu mengulang percakapan yang sudah lewat, kalimat yang seharusnya kamu ucapkan, jawaban yang terlambat. Padahal mereka yang menyakitimu sudah tidur dengan tenang. Tapi kenapa justru kamu yang terjebak di dalamnya? Memaafkan dirimu di masa lalu artinya kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri atas hal-hal yang sudah tidak bisa kamu ubah. Memaafkan orang tuamu artinya kamu berhenti menunggu mereka berubah dan mulai fokus membangun hidupmu sendiri. Memaafkan orang terdekat artinya kamu mengambil pelajaran dari luka itu tanpa membiarkannya merusak caramu percaya pada orang lain. Dan memaafkan semua orang artinya kamu menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan adil tanpa kehilangan hati nuranimu. Tidak semua orang akan berubah, tidak semua luka akan dijelaskan, dan tidak semua maaf akan diminta. Tapi kamu tidak butuh semua itu untuk melangkah, karena kedamaian tidak datang dari luar. Ia datang saat kamu berhenti menarik masa lalu ke masa depan. Dan mungkin memaafkan bukan tentang mereka. Mungkin ini tentang satu hal kecil, yaitu memberi dirimu izin untuk hidup tanpa beban yang tidak lagi perlu. Kalau ada satu hal yang ingin kamu ingat dari video ini, yang paling penting, kamu tidak terlambat, kamu tidak rusak. Kamu hanya terlalu lama memikul sesuatu yang sebenarnya sudah boleh kamu letakkan. Sekarang coba kamu tarik napas, buang pelan-pelan. Dan besok kamu tetap akan bangun dengan dunia yang sama, tapi mungkin dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dan dari situ hidup mulai berjalan, bukan karena semuanya sembuh, tapi karena kamu berani melepasnya. And semangat!